Shalom Elohim, salam sukacita, salam hormat, dan salam kasih buat ketiga pribadi ilahi yang sudah turun ke tengah-tengah dunia ini. Roh Bapa Yahweh dalam diri Pak Iman Lagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam inkarnasinya Pak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, Roh Kudus, Roh Kebenaran, memakai mempelai yang terpilih, Malaikat Mary, Ibu V. Hamdani. Shalom Elohim buat para malaikat Tuhan, para saksi-saksinya, mempelai-mempelai Tuhan, dan semua orang kudusnya, serta anak-anak Tuhan Yesus Kristus dimanapun kalian berada. Haleluya, syukur puji Tuhan karena pada saat ini masih dapat bernafas atas kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Pada saat ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan kesaksian mimpi saya. Namun sebelum itu saya memohon pengampunan daripada Bapa Syurgawi, Pak Iman Lagu, dan Tuhan Yesus Kristus dalam Aditya Nugrahanto karena kelambatan saya menyampaikan kesaksian mimpi ini. Karena pada bulan Maret itu akibat terjadi sesuatu pergumulan, saya menjadi lemah dan tidak berdaya sehingga saya melupakan akan kesaksian mimpi ini. Tetapi saya bersyukur karena ketika Roh Bapa Syurgawi membawakan firman Tuhan perumpamaan tentang talenta pada ibadah bersama ketika pasukan kemarin itu, firman itu menegur dan mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh menguburkan apa yang Tuhan sudah berikan, tapi saya harus menyatakannya, bangkit kembali menjadi saksinya, dan hanya menyatakan kebenaran atas kebenaran. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan segala mimpi itu seperti yang telah diartikan oleh Roh Bapa Syurgawi. Dan terlebih dahulu saya juga mohon maaf jika ada nama yang disebut dalam mimpi saya, karena itu hanya gambaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan kita semua. Kesaksian mimpi saya itu seperti ini. Pada bulan Maret itu saya bermimpi, saya sedang bersama-sama para saksi-saksi yang lain sedang melakukan aktivitas pembersihan sampah-sampah di sebuah kawasan. Kawasan itu seperti dekat dengan pantai laut. Kami semua itu mau membersihkan sampah-sampah di sana dengan sukarela. Lalu kami semua diberikan satu baju yang berwarna ungu dan tulisannya di depan All Glory to God, atau maksudnya dalam bahasa Malaysia, segala kemuliaan hanya bagi Allah, sebagai satu baju pasukan. Dan ada orang datang pada kami dan mengejek kami. Dia berkata, sia-sia sahaja jika membersihkan sampah-sampah itu, tetapi kami tetap saja melakukan pembersihan sampah-sampah itu. Dan selepas itu saya berganti baju. Saya katakan nanti saya pakai baju ungu itu. Saya pakai baju lain dahulu karena nanti kotor. Lalu saya mau sambung buat kerja yang masih ada jika belum dilaksanakan. Kemudian saya melihat Bucan Eka. Saya bertanya kepada dia, masih adakah Bucan tempat yang masih mau dibersihkan lagi? Dia berkata tidak ada lagi. Semua sampah sudah diikat dan dikumpulkan. Tapi saya melihat masih ada sisa-sisa sedikit di beberapa kawasan, dan saya mau terus mengumpulkan sampah-sampah itu. Bucan Eka membawa saya ke rumahnya dan dia berkata, kenapa kamu tidak pakai baju pasukan? Saya berkata nanti saya pakai karena saya ingatkan adalah hal-hal yang belum diselesaikan. Kiranya lepas habis kerja baru saya pakai. Lalu Bucan Eka berkata, bolehkah kau bantu mandikan bayi kecil saya? Mandikan anak saya ini. Saya harus jaga anak saya yang satu lagi. Saya berkata kepada dia, saya tidak pandai jaga anak kecil yang masih bayi. Bucan Eka berkata, buat sahaja oke saja itu. Saya pergi kepada bayi dia. Bayi itu mau menangis. Saya belajar membujuknya dan akhirnya dia mau saya gendong dan saya mandikan dan bersihkan badan bayi itu. Lalu ketika Bucan Eka melihat saya, dia berkata, nah basah sudah baju dan seluarmu. Saya menjawab dia tidak mengapa, kan masih ada baju purple yang tadi saya belum pakai. Mungkin itu sebabnya saya belum memakainya agar tidak dikotori. Saya merasa sukacita karena dapat memandikan bayi yang comel itu. Dan selesai perkara itu, saya segera ganti baju tema kumpulan All Glory to God, atau kemuliaan bagi Tuhan, dan bersama-sama dengan kumpulan lagi. Lalu saya terbangun daripada tidur. Demikian saja mimpi saya itu. Mimpi ini sudah diartikan oleh Roh Bapa Syurgawi Pak Iman Lagu
dan saya langsung saja membaca semuanya yang telah diartikannya. Shalom Elohim juga saudariku, kita semua ini sama di mata Tuhan. Pujian syukur hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudariku bersama teman-teman sedang membersihkan sampah di kawasan dekat pantai dengan sukarela. Itu gambaran dari sebuah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada saudariku bersama anak Tuhan lainnya untuk tidak berhenti-henti menyuarakan pertobatan dan kebenaran kepada semua umat manusia yang hanyut akan arus kenikmatan dunia ini. Saudariku bersama kawan-kawan diberikan baju purple yang berwarna ungu yang bertulisan All Glory to God. Sebagai pakaian pasukan itu gambaran daripada panggilan Tuhan menjadi pasukan 777 surgawi besi. Ada orang mengejek karena membersihkan sampah tersebut, namun kalian terus melaksanakannya. Itu gambaran manusia yang dipakai Satan saat ini, yang kerjanya hanya mengejek, menghujat kebenaran, dan merasakan dirinya lah yang lebih benar. Namun saudariku tidak mempedulikannya dan tetap semangat. Saudariku berganti baju supaya tidak kotor, namun bila ada yang perlu dilaksanakan, baru dipakai lagi. Itu gambaran dari penampilan iman yang bisa dilihat oleh semua orang. Namun waspada akan hal ini, jangan sampai hatinya berbeda dengan yang terlihat. Saudariku melihat Bocan Eka sekalian bertanya, masih ada tempat yang mau dibereskan? Itu gambaran dari kepimpinan Bocan Eka dalam membantu anak-anak Tuhan, pasukan elit, juga kepatuhan kesetiaan saudariku dalam mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Bocan Eka. Bocan Eka menjawab tidak ada, sudah dikumpul dan diikat. Tetapi saudariku melihat masih ada yang kecil-kecil lalu membereskannya. Itu gambaran dari talenta masing-masing orang, ada yang berbeda-beda. Tetapi kita semua bertanggung jawab untuk melakukan dan mengingatkan satu sama lain tanpa menunda-nunda demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bocan Eka membawa saudariku ke rumahnya sekalian minta bantu untuk memandikan bayi kecilnya itu. Itu gambaran dari iman yang sudah bertumbuh akan membuahkan kasih saling menolong, mengingatkan dari kesalahan dan tanggung jawab masing-masing kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Saudariku menjawab, saya tidak pandai menjaga anak, namun pada akhirnya bisa melakukannya. Itu gambaran dari iman yang masih ragu-ragu, merasakan tidak bisa, tidak mampu, padahal dalam melakukan segala sesuatu ada cara Tuhan untuk memampukan kita. Pada akhirnya membuat hati saudariku sangat sukacita. Dan yang terakhir sekali, baju dan seluar saudariku basah. Lalu diganti lagi dengan pakaian pasukan itu, gambaran kekhawatiran, keputusasaan, iman yang mudah tergoyahkan bila ada cobaan, ujian, fitnah, ejekan, dan lain sebagainya. Haleluya, demikian pengertian mimpi yang disampaikan oleh Roh Bapa Surgawi kepada saya. Saudara-saudari terkasih, dalam mimpi ini, saya sangat bersyukur karena diingatkan kembali saat saya membacakan mimpi ini semula. Ianya benar-benar menjadi peringatan bagi saya secara pribadi, yang saya tidak boleh berpikir secara manusiawi, yang dipenuhi dengan kehendak hati sendiri dan kedagingan. Dan saya juga diingatkan agar jangan takut, jangan ragu-ragu atau khawatir dalam segala percobaan yang akan terjadi. Dan melalui mimpi ini juga saya diingatkan untuk tidak lagi memandang ke belakang, melainkan percaya pada setiap rencana Tuhan. Dan saya sangat bersyukur dengan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia membuatkan saya kuat kembali untuk terus bangkit dan melihat terang ada di hadapan. Tetap percaya kepada Dia setiap waktu. Karena Tuhan itu yang lebih maha tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, dan hanya rancangannya lah yang layak terjadi dalam kehidupan kita. Demikian saja dapat saya sampaikan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dihormati, dimuliakan dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya, praise the Lord.